adalah salah satu bangunan yang mungkin banyak kita jumpai di zaman dahulu atau daerah pedesaan untuk menyediakan air bagi warga sekitar, meskipun kini keberadaan sumur sudah jarang diketahui. Selain menjadi tempat penyimpanan air, namun juga menjadi tempat untuk lainnya yang membuatnya menjadi terlihat aneh. Bahkan, ada beberapa sumur yang dipercayai menyimpan rahasia tersendiri yang menyebabkan sumur terlihat cukup mengerikan. Top Highlight mencoba menelusuri beberapa sumur tua di dunia yang menyimpan misteri bahkan menjadi angker. Pertama adalah sumur Jenderal Yamashita atau lebih dikenal sumur Yamashita. Dari namanya kita pasti mengira sumur ini terletak di Jepang. Namun kenyataannya sumur ini berada di penjara Johor Bahru, Malaysia. Sejarahnya pada tahun 1883, sumur ini dipergunakan untuk sumber air bagi narapidana. Namun, pada zaman pendudukan Jepang, sumur ini dipergunakan sebagai lokasi hukuman mati dipancung oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita, yang akhirnya menjadi nama sumur angker ini. Berdasarkan pengakuan penjaga rutan ini, pernah melihat atau mengalami peristiwa menakutkan seperti sosok tinggi besar yang berdiri di atas sumur, serta penampakan wanita berambut panjang yang masuk ke dalam sumur. Sumur ini mengeluarkan api saat di malam hari. Selanjutnya, ada sumur yang bernama Okiku-Ido atau sumur Okiku. Sumur ini terletak di Puri Himeji, Prefektur Hyogo, Jepang. Sumur Okiku terletak di bagian halaman puri. Bagian atas sumur ini dihalangi jaring kawat besi dan dikelilingi tonggak batu yang untuk melindungi para pengunjung jika ingin melihat ke bagian dalam sumur. Konon, sumur ini menjadi tempat bersemayamnya arwah penasaran Okiku yang dibunuh dan dibuang ke dalam sumur. Singkat cerita, Okiku merupakan pelayan yang tak sengaja merusak satu dari 10 pusaka tuanya hingga dia dihukum mati dan jasadnya dibuang ke dalam sumur tersebut. Kemudian sumur yang paling angker di dunia adalah sumur Agrasen Ki-Baoli. Sumur bertingkat ini terletak di daerah Hailey Road, Jantar Mantar, New Delhi, India. Agrasen Ki-Baoli terdiri dari 3 tingkat dengan 103 anak tangga, di mana setiap tingkatnya dihiasi relung melengkung di kedua sisi. Para ahli sejarah mengatakan bangunan ini sudah ada pada zaman dinasti Tughlaq, sekitar tahun 1320 hingga tahun 1413 Masehi. Penduduk India meyakini bahwa Agrasen Ki-Baoli dibangun pada masa Raja Agrasen yang keberadaannya hanya dicatat sebagai legenda yang dipuja-puja layaknya Dewi Krishna. Sumur yang nyaris kering ini memiliki kedalaman 60 meter yang konon bisa membujuk manusia untuk terjun ke dalamnya. Menurut pengakuan pengunjung, selalu diikuti sosok bayangan hitam besar yang bersembunyi di pilar-pilar sumur. Meskipun terbuka untuk umum, jika malam tiba tidak ada yang berani berkunjung karena suasana mistis menjadi semakin terasa. Hantu selalu membuat manusia ketakutan. Beberapa orang bahkan mengatakan itu hanya perasaan saja. Tapi jangan pernah sepelekan beberapa tempat berikut ini yang konon dihuni hantu yang membunuh banyak orang. Alcatraz adalah nama pulau kecil di lepas pantai barat Amerika Serikat yang digunakan sebagai penjara tahanan kelas kakap. Satu dari semua blok yang ada terdapat D-Block atau The Hole yang berarti lubang. Tahanan yang masuk sini hanya diberi matras di malam hari. Konon, di blok ini dikuasai hantu yang jadi pembunuh setiap penghuninya. Ini terjadi pada setiap tahanan yang mendekam di ruangan tersebut. Tahanan selalu berteriak ketakutan. Jika penjaga menolongnya, tahanan akan selamat. Namun jika dibiarkan, tahanan akan ditemukan tewas keesokan paginya. Ahli supranatural pernah menyebut bahwa hantu pembunuh itu adalah hantu Campo Lane dan sudah ada sejak abad ke-19. Tahun 1922, makam Firaun Tutankhamun atau Raja Tut dibongkar oleh sekelompok arkeolog. Penemuan makam yang ada sejak abad ke-16 sebelum Masehi ini menarik perhatian dunia. Namun, penemuan ini jadi penemuan yang mencekam. James Breasted, orang yang terlibat dalam penemuan ini, diganggu oleh ular kobra yang diyakini Ureus yang ada di mahkota Firaun. Sejak itu, Breasted tak jauh dari kejaran-kejaran mistis. 2 bulan kemudian, kematian George J. Gould menggemparkan karena Gould mendadak demam setelah melakukan kunjungan ke makam Raja Tut. Deretan tim yang ikut dalam penggalian makam pun satu persatu berjatuhan, termasuk Howard Carter yang memimpin pembongkaran makam.
Orang percaya ini adalah kutukan Raja Tut. Hantu di makam Raja Tutlah yang membunuh para arkeolog. Hantu pembunuh di kuburan Carl Pruitt. Berawal dari kematian Carl Pruitt tahun 1938 akibat bunuh diri, semula tak ada yang aneh. Namun peristiwa aneh mulai terjadi sejak makam Pruitt ini berubah warna seperti warna rantai. Seorang pemuda tewas karena dilempari oleh hantu batu nisan Pruitt saat melintasi di kuburan dengan sepedanya. Ibu dari pemuda itu marah dan menancapkan kapak ke batu nisan tersebut. Tapi yang terjadi, ibu tersebut tewas dengan bekas cekikan di lehernya. Hantu makam Pruitt juga dipercaya telah membunuh seorang petani yang terlilit tali kekang kudanya. Konon, petani itu tak sengaja melepas tembakan ke arah kuburan sebelum akhirnya tewas. Kematian-kematian ini mengundang 2 polisi untuk datang dan investigasi. Sayangnya, usai investigasi, kedua polisi berfoto di depan makam Pruitt. Inilah yang dipercaya penyebab polisi juga tewas akibat kecelakaan mobil sesaat kemudian. Untuk menghentikan aksi hantu pembunuh, batu nisan di makam Pruitt kemudian dihilangkan secara permanen. Hal tak terduga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Salah satunya ialah diserang binatang buas. Orang-orang ini mempunyai pengalaman yang sangat mengerikan. Mereka diserang binatang buas secara tiba-tiba. Untungnya, mereka diberi kesempatan hidup setelah selamat dari serangan binatang buas tersebut. Diserang hiu. Pada 2001, Jesse Erbogets, bocah berusia 8 tahun, mendapat serangan hiu banteng saat bermain di pantai Santa Rosa Island, Florida. Pamannya berupaya menyelamatkan keponakannya itu, namun naas, lengan Jesse sudah masuk ke dalam tenggorokan hiu. 2 penjaga pantai yang berada di sekitar datang membantu dan menembak hiu itu 4 kali di kepala. Akibat serangan itu, Jesse mengalami kerusakan otak permanen akibat kehabisan banyak darah. Dia pun harus menggunakan tangan palsu. Diserang jaguar. Pada 1951, Ed McLean, pria Kanada berusia 62 tahun yang tinggal sendiri, diserang seekor jaguar saat memotong kayu untuk memasak. Ia kemudian lari dari serangan itu dan ke dalam rumah. Namun, jaguar itu menunggunya di luar rumah. Saat malam, hewan buas itu justru menyerang dengan menerobos masuk lewat jendela kaca. McLean terus berjuang melawan jaguar itu meski siku tangannya terluka parah. Alhasil, setelah berduel dengan hewan buas tersebut, McLean berhasil membunuh jaguar itu dengan menggunakan pisau dapur. Paul Templer, seorang pemandu wisata, diserang seekor kuda Nil. Saat membawa Evans turis di sungai Zambezi dekat Victoria Falls, Zambia, ia berusaha menolong Evans yang tercebur ke sungai. Tapi, hewan buas itu malah menyerangnya dan melemparkannya ke udara. Lalu, kuda Nil menyeretnya hingga ke dasar sungai. Meski terdapat 40 luka tusukan gigi di tubuhnya, Templer lolos dari maut. Sementara jasad Evans ditemukan 2 hari kemudian. Lokasi yang menyimpan sejarah peradaban manusia identik meninggalkan cerita dan mitos. Tapi tunggu dulu, karena beberapa kota yang dianggap sebagai kota purba ini justru masih ramai dihuni oleh manusia. Tata kota dengan desain zaman dulu juga jadi daya tarik wisata. Ife di Nigeria merupakan salah satu kota paling tua yang konon telah ada sejak 350 sebelum Masehi. Dikenal dengan kota dewa-dewi, banyak bangunan kota yang membuktikan bahwa Ife memang kota purba. Sebenarnya, kota ini pernah hancur gara-gara perang pada abad ke-18. Namun uniknya, beberapa bangunan yang menjadi saksi Ife sebagai kota purba masih berdiri kokoh. Oni adalah sebutan bagi penduduk kota yang sering dijadikan pusat penelitian sejarah. 600.000 orang tercatat sebagai penduduk di kota purba Ife. Balkh sebelumnya dikenal Bactra karena dikuasai oleh Alexander Agung selama bertahun-tahun. Ini termasuk sebagai kota purba yang merupakan tempat lahirnya aliran keagamaan bernama Zoroaster. Pada abad ke-13, Balkh pernah hancur. Puing-puing bangunan kota purba Balkh masih ada sebagai bukti peradaban manusia terdahulu.
Namun, karena kota ini dianggap sebagai kota yang layak untuk dihuni, maka beberapa orang masih tercatat sebagai penduduk kota yang berada di negara bagian Afghanistan ini. Tata kota Balkh sebagian mengalami perubahan, namun esensi kota purba dari kota Balkh ini masih terasa sangat kuat. Yang masih menjadi misteri adalah bahwa kota yang jauh dari wilayah China ini justru punya pengaruh Buddha bagi sebagian penduduknya. Kota purba yang masih dihuni manusia berikutnya adalah kota Luoyang, China. Kota ini dipercaya sudah ada 1050 tahun sebelum Masehi dan tercatat sebagai UNESCO Heritage Site. Ketika itu, konon Luoyang adalah pusat kerajaan dan pusat perkembangan Buddha yang tak tergantikan. Pernah mati dan hancur pada tahun 1900-an. Namun, China yang bekerja sama dengan Rusia mencoba membangun dan menghidupkan kembali Luoyang. Itu artinya, sejumlah penduduk asli dan keturunannya masih menjadi bagian dari penduduk kota purba ini sampai saat ini. Tak hanya ramai dengan penduduk asli, kota purba Luoyang juga menjadi tempat singgah Longmen Groters atau para biksu yang tinggal di gua-gua. Datang ke kota purba ini, Anda akan diajak melihat kehidupan 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, kota Sidon, Lebanon, tak luput dari deretan kota purba yang masih dihuni oleh manusia. Sama seperti kota purba sebelumnya, Sidon juga pernah hancur, namun kembali bangkit setelah kekuasaan diambil alih oleh Kekaisaran Ottoman. Jumlah penduduk yang tinggal di kota ini memang tidak banyak, namun setidaknya kota ini masih rutin mendapat kunjungan oleh orang-orang dari luar Lebanon untuk berbagai alasan. Umumnya, mereka akan mengunjungi Temple of Esmun atau kuil untuk para dewa punikan. Kota Sidon tergolong unik meski berkali-kali berada di bawah kekuasaan kerajaan Muslim, namun penduduk di sini tidak lantas beragama Islam. Masih di Lebanon, kota purba yang paling tua adalah Byblos, yaitu sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Dalam sejarah, kota purba ini pernah diinvasi oleh orang-orang Amorite dan membuat kota ini hancur. Untungnya, Byblos adalah daerah yang dilindungi oleh Mesir, sehingga dengan kejayaan Mesir saat itu, Byblos pun bisa kembali dibangun. Sedikit berbeda dengan kota purba sebelumnya, penduduk Byblos yang tinggal di sini umumnya adalah para sejarawan dan ilmuwan. Mereka ingin tetap menjaga keaslian kota Byblos yang telah masuk dalam warisan dunia UNESCO. Sejatinya manusia satu-satunya makhluk yang diberi akal dan kemauan bebas untuk bergerak, berpindah, dan berbuat sesuai yang dikehendakinya. Seiring perkembangan teknologi, manusia menciptakan ide gila untuk mengambil sebuah keuntungan, seperti halnya megaproyek menguras lautan demi sebuah pembangunan. Seperti apakah megaproyek paling heboh yang pernah dicetuskan oleh manusia? Selengkapnya hanya di Top Files berikut ini. Pertama, megaproyek Atlantropa. Atlantropa, proyek rekayasa besar dan kolonisasi yang dicetuskan oleh arsitek Jerman Hermann Sorgel pada tahun 1920. Fitur utamanya adalah bendungan hidroelektrik di Selat Gibraltar yang akan memasok listrik bertenaga air dalam jumlah amat besar. Namun syaratnya adalah dengan menguras lautan, demi menurunkan permukaan laut Mediterania sampai 200 meter. Setelah sebagian lahan kering, akan dibangun sebuah proyek listrik, kantor, dan pemukiman baru. Meski jarak terdekat antara Afrika dan Eropa hanya berjarak 14 km, namun Laut Mediterania mencegah benua untuk bersatu. Karena itulah, menguras lautan dan menjadikan daratan akan menciptakan benua baru yang dikenal dengan Eurafrican Supercontinent. Pada tahun 1948, Unworld berbasis di New York menulis, memanfaatkan Selat Gibraltar untuk kemaslahatan umat manusia tidak terdengar seperti mimpi dan mungkin dapat diwujudkan. Namun karena pertimbangan yang lebih besar dan berpotensi merusak keseimbangan alam, proyek ini pun akhirnya tidak berjalan dan berakhir di Museum Deutsche di Munich, Jerman. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 miliar jiwa, Tiongkok sangatlah membutuhkan pasokan air bersih guna menopang kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Terlebih di setiap kota, suplai air tidak merata dan menimbulkan gejolak di dalamnya. Telah bertahun-tahun China mengolah konsep pembagian air dan merencanakan terusan yang dinamai Selatan Utara. Sebanyak 330.000 orang-orang China telah dipindahkan. Tak ada yang mustahil bagi pemerintah China untuk mengalirkan air ke wilayah utara yang kering.
Proyek ini meliputi 3 kanal raksasa yang akan mengalirkan air ke bagian timur, tengah, dan barat. Panjang kanal ini sepanjang 1.270 km dan mampu mengangkut 13 miliar kubik air untuk menghidupi 20 kota. 3. Terusan Kra Tiongkok Thailand. Sebelum banyak yang mengetahui, bila gagasan pembangunan terusan Kra yang melintasi tanah genting Kra dan menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman Thel sejak ratusan tahun lalu. Terusan Kra merupakan megaproyek negeri tirai bambu untuk mewujudkan cita-cita mengembangkan jalur sutra maritim. Terusan Kra dibangun bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan dari kapal-kapal besar yang melintas. Caranya adalah dengan membelah Pulau Kra sepanjang 102 km menjadi sebuah terusan yang mampu dilewati kapal-kapal berukuran paling besar. Dengan demikian, kapal-kapal tidak perlu memutar, melintasi perairan Singapura yang dikenal sangat mahal. Hal itu juga memotong waktu perjalanan hingga 72 jam dan langsung ke negeri Thailand. Nah, itulah deretan megaproyek paling menghebohkan menguras lautan. Sejak arsitek Mesir mulai membangun piramida pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, kini manusia berlomba-lomba membangun berbagai bangunan yang jauh dan tinggi. Mungkin terinspirasi pada zaman Mesir kuno, sehingga akhirnya kini kita mengenal ada banyak gedung-gedung tertinggi di masa depan yang saling bersaing. Top Highlight mencoba membeberkan beberapa gedung tertinggi di dunia. Yang pertama tidak jauh dari Mesir, yakni di kota suci Mekah, adalah Makkah Royal Clock Tower. Gedung ini posisinya persis di depan Masjidil Haram dengan ketinggian mencapai 601 meter. Gedung ini khusus dibangun untuk hotel dengan kapasitas 858 kamar. Gedung yang diresmikan pada tahun 2012 ini ternyata banyak menuai kritik karena menodai Mekah sebagai kota suci, karena gedung ini dianggap sebagai simbol kemewahan. Selanjutnya kita ke China, tepatnya di kota Shanghai, adalah gedung Shanghai Tower. Gedung yang tingginya mencapai 632 meter diresmikan pada tahun 2015. Fungsi gedung ini sebagai kantor dan juga hotel. Gedung ini dibangun dengan hemat energi, dirancang untuk menampung air hujan, untuk penggunaan internal, dan mendaur ulang air limbahnya, serta beberapa material yang hemat energi lainnya. Lanjut ke gedung tertinggi di dunia di kota Dubai, Uni Emirat Arab, adalah gedung Burj Khalifa dengan ketinggiannya mencapai 829,8 meter. Gedung ini dibangun pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Di gedung ini terdapat 900 apartemen, 304 kamar hotel, dan sisanya adalah ruang kantor yang terisi di 163 lantai. Kemudian, rekor lain di Burj Khalifa yaitu lift dengan kecepatan 60 km per jam atau 16 lantai per detiknya. Wow! Yang terakhir, tadinya pemegang rekor gedung pencakar langit tertinggi di dunia adalah gedung Burj Khalifa. Sepertinya sebentar lagi akan pecah karena gedung pencakar langit lainnya ada di kota Jeddah yang diberi nama Jeddah Tower. Tinggi gedung ini mencapai 1.000 meter alias 1 km. Namun, sampai saat ini masih dalam proses pembuatan yang mulai dibangun pada tahun 2013. Pembangunan sempat terhenti di tahun 2018 karena masalah tenaga kerja. Belum ada keterangan lebih lanjut kapan gedung ini rampung dan rencananya akan dijadikan tempat tinggal. Yang unik dari gedung ini adalah teras langit di luar ruangan pada ketinggian 690 meter dan menghadap ke Laut Merah. Wow!